اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrikus su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti biasa kita awali terlebih dahulu pengajian kita dengan sama-sama membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian yang saya hormati, malam ini kajian kita adalah tentang menebarkan salam, ifsa'us salam, yaitu menyiarkan salam, menyebarkan salam, ya. Kalau bahasa Arabnya ifsa'us salam. Salam artinya selamat atau keselamatan. Jadi kalau kita menyebarkan salam berarti kita menyebarkan keselamatan, menabur keselamatan, menyebarkan keselamatan kepada orang lain. Salam atau keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat didambakan oleh setiap manusia. Rasanya tak ada manusia yang hidup ini tidak mau selamat. Boleh tanya, tunjuk tangan kalau ada yang tak nak selamat hidupnya. Rasanya sepakat, semua ingin selamat. Kalau kita orang Islam ini bukan saja selamatnya di dunia, bahkan nanti selamatnya sampai ke akhirat. Karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak membaca doa ini, dan tidak asing lagi bagi kita. Sudah hafal kita semua, bahkan anak-anak juga sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada yang tidak hafal? Tunjuk tangan kalau ada yang tidak hafal. Asalnya tidak ada, ya, aib yang pula. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan, keselamatan, kenyamanan, ketenangan, ya, di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kebaikan, keselamatan, kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Dan ditambah waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab atau siksa neraka. Perbanyak doa ini. Rasulullah menganjurkan kita memperbanyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diberi nama doa apa ini? Sapu jagat. Ya. Sudah, kita lanjutkan.
bahasan kita tentang menyebarkan salam. Jadi sejauh mana apunian manfaat ya kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang salam dalam Islam ini. Ini salam Islam. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keselamatan, menyelamatkan diri, keluarga dan harta. Ada yang menggunakan jasa pengawal khusus, ya. Ada lagi ajudan dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita kan tak mungkin pula pakai pengawas khusus, pakai ajudan, pejabat biasanya itu. Itu untuk apa? Antisipasi untuk keselamatan. Nah, itu usaha. Tak salah, ya. Tidak menyalahi aturan orang pakai pengawal itu. Cuma jangan semata-mata mengandalkan pengawal. Ya, kita punya pengawal lagi, pengawal di atas pengawal. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Pengawal yang kita andalkan itu tidak pakai tidur, tidak pakai lupa. Kalau pengawal kita seperti ajudan, satpam, apa lagi security, pakai juga ngantuk. Kalau dia pas dia ngantuk, kecolongan, itu boleh juga dipakai. Tapi di samping itu ada pengaman kita, ada penyelamat kita yang paling dahsyat, ya, ialah zat yang maha penyelamat, As-Salam. Namanya As-Salam. Itu termasuk salah satu Asmaul Husna. Apa makna As-Salam? Zat maha penyelamat. Bukan penyelamat lagi, tapi maha penyelamat. Nah itu. Jadi kalau kita punya pengawal, punya ajudan, punya satpam dan lain sebagainya, itu boleh kita pakai juga. Tapi jangan kita lupakan As-Salam, zat yang maha penyelamat itu. Oleh karena itu, kita senantiasa membaca doa ini, lebih-lebih setelah solat 5 waktu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini kita perbanyak doa ini. Habis semayang kita baca Allahumma antas salam, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha penyelamat. Engkaulah zat yang maha penyelamat. Wa minkas salam, dan dari Engkaulah keselamatan itu. Jadi keselamatan itu datangnya dari Allah. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu pula kembali keselamatan itu. Fahayyina rabbana bisalam. Karena itu maka hidupkanlah kami ya Allah dengan selamat dan sejahtera. Fahayyina rabbana bisalam. Hidupkanlah kami ini ya Allah dengan keadaan selamat sejahtera. Ya, selamat sejahtera. Wa adkhinnal jannata darussalam, dan masukkan kami
ke dalam surgamu. Nama surganya itu Darussalam. Darussalam adalah maknanya tempat selamat dan sejahtera. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Engkau maha memberkahi dan maha tinggi, ya dzal jalali wal ikram, ya Allah yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Saya yakinlah jemaah yang hadir sudah hafal juga ini, ya. Ya. Jangan ada hafal, baca habis salat. Jadi ini salah satu Asmaul Husna, Assalam. Nama-nama Allah yang indah, yang cantik, Asmaul Husna. 99 adalah Assalam. Jadi kalau kita bikin nama anak kita, nama cucu kita yang laki-laki, ambil kata Assalam, cuma jangan lupa diberi awalan dengan kata Abdus Salam, hamba Allah yang maha memberi keselamatan. Hadirin jemaah sekalian yang saya hormati, Assalam itu kita sudah tahu, Assalam Asmaul Husna, di antara Asmaul Husna. Kita sebagai hamba Allah boleh meneladani, ya, Asmaul Husna itu. Jadi nama-nama Allah yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang elok itu kita boleh meneladaninya. Misalnya Assalam ini, Assalam, Allah zat yang maha pemberi keselamatan atau zat maha penyelamat. Kita boleh meneladani sifat nama Allah Assalam ini, ya. Nah, kita juga Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kita boleh meneladani sifat Allah Maha Pengasih, ya. At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Afu, Tuhan Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kita boleh meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna ini. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Kita juga kalau meneladani sifat-sifat Allah ini, hendaknya kita selalu berlapang dada, memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada istilah tiada maaf bagimu, sedangkan Allah beri pemaaf, apalagi kita nak dendam terus. Allah tak ada dendam, pemaaf. Nah, balik kita ke sini tadi, berakhlak dengan sifat Assalam. Mari kita teladani, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, kita baca atau kita kutip dari kitab Syajaratul Ma'arif. Nah, ini saya kutip dari kitab Syajaratul Ma'arif, seorang ulama, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Nama beliau juga Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau mengarang kitab, di antaranya Syajaratul Ma'arif. Apa kata beliau? In ukhiza min taslimihi ala ibadihi. Jika kata Assalam itu diartikan memberi keselamatan, ya. Jika kata Assalam itu diartikan memberi keselamatan, memberi kedamaian kepada hamba-hambanya Allah, hamba Allah, maka fa'alaika, maka hendaklah engkau bi'ifsya'is salam,
hendaklah engkau selalu menyebarkan keselamatan atau kedamaian. Ini kita meneladani, meniru akhlak assalam itu. Jadi kata Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam, fa'alaika bi'ibsa'is salam, hendaklah kamu selalu menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian, jangan menebarkan permusuhan, jangan memecah belah, jangan menebar keresahan. Jadi kalau kita nak meniru, berakhlak dengan assalam itu, ya kata Syekh Izzuddin, fa'alaik bi'ibsa'is salam. Minimal, nanti kita bahas di bawah, minimal kita selalu mendoakan sesama kita muslim kapan ketemu, assalamu alaikum, ya, ketemu assalamu alaikum, maknanya apa? Semoga Allah memberi keselamatan kepadamu. Ketemu assalamu alaikum, ya. Nah, ini salamnya Islam. Assalamualaikum ini salam Islam yang cocok, tepat, kapanpun kita pakai. Tapi kalau kita menggunakan selamat pagi, kalau siang tak laku lagi selamat pagi itu. Tahu ya orang, kalau kita ketemu hari lah jam 2 ketemu kawan selamat pagi, atau sudah jam 5 ketemu kawan selamat pagi, senyum kawan tengok kita, tahu orang kau sore pagi dah. Tapi kalau assalamualaikum itu berlaku kapan saja. Pagi kita ucap assalamualaikum, tengah hari assalamualaikum, sore ketemu assalamualaikum, malam ketemu assalamualaikum. Memang ada bahasa Arabnya, ketemu pagi sabahul khair, selamat pagi. Itu pagi orang Arab menggunakannya. Tapi kalau sore, ketemu sore, masaul khair, selamat sore. Lah ya, beda ya. Jadi kalau assalamualaikum itu berlaku kapan saja. Jadi orang Arab tu biasa sudah assalamualaikum sobahul khair kata dia. Kalau sore ketemu kawan assalamualaikum masaul khair, tambah lagi. Boleh lah. Tahu pak lupa assalamualaikum. Jangan pula sore assalamualaikum temu kawan good morning, baru belajar bahasa Inggris ni. Tak tahu membedakan pagi dengan sore. Lah. Jadi itu kita biasakan. Inilah tujuan dari pembahasan saya ini, menebarkan salam. InsyaAllah dah habis malam ini. Mungkin 3 kali pertemuan. Banyak hadis akan saya sampaikan. Jadi kapan saja kita ketemu assalamualaikum, itu saling mendoa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumussalam. Jangan waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu Waalaikumsalam. Jadi jawabannya yang betul tu assalamualaikum, jawabannya waalaikumussalam. Yang basing be, sangka dalam kemud apa telegak sebut. Assalamualaikum, waalaikumussalam. Ya, ada tu assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan pakai alif lam, waalaikumsalam. Jangan panjang pula kumnya. Assalamualaikum. Pergi ke rumah bibi, pergi ke rumah paman, pergi ke rumah kawan. Assalamualaikum. Siapa melengkung di dalam tu? Dah ketik orang melengkung. Maknanya hilang. Assalamualaikum itu. Tak ada pakai waw. Jangan sangka dalam kemud apa telegak disebut tu. Ini doa masuk ibadah juga. Nanti kita bahas, sampaikan pada kesempatan yang lain. Ini ada macam kulhu lagi kawan ya. Lah ya. Jadi assalamualaikum dengan orang yang kita kenal. Assalamualaikum. Minimal kalau nak banyak
bonusnya, banyak poinnya di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkap. Baik, kita lanjutkan ini tadi. Pendapat tulisan Syekh Izzuddin tadi. Fa'alaika bi ibsa'is salam. Fa innahu min afdali khisalil Islam. Karena menebarkan salam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan kedamaian itu, kata beliau, min afdali khisalil Islam. Itulah ciri paling utama Islam. Jadi ciri paling utama orang Islam ialah memberi keselamatan kepada orang lain. Itu dia Islam tulen. Kalau ngaku Islam tapi nyebar fitnah, nyebar hoax, ngadu domba orang, mecah belah orang, itu ndak. Itu ya, ngaku Islam tapi gawenya bukan gawe orang Islam. Dan kata beliau lagi, wa in ukhiza minal ladzi sallama ibadahu min zulmihi, jika assalam itu diambil dari arti yang menyelamatkan hamba-hambanya dari kezalimannya, maka hendaklah engkau menyelamatkan orang lain dari kesewenang-wenangan. Selamatkan orang lain. Kalau kita ingin meniru, meneladani ya assalam itu, hendaklah kita menyelamatkan orang lain dari kesewenang-wenangan. Jangan kita berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Kezoliman, jangan kita buat zolim kepada orang lain. Bahaya. Min ghusmika wa zulmika wa durrika wa syarrika. Kezoliman, bahaya dan kejahatanmu itu diredam. Jangan sampai kita menyebarkan, berlaku sewenang-wenang, berbuat zalim, mendatangkan bahaya kepada orang lain, membuat kejahatan kepada orang lain. Fa innal muslim, karena orang Islam itu yang sesungguhnya, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Inilah cirinya muslim sejati. Ya. Sesungguhnya orang Islam yang sejati itu orang Islam yang betul-betul Islam, muslimnya betul-betul, man salimal muslimun, ialah orang yang sanggup menyelamatkan, memberikan keselamatan, menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya, min lisanihi wa yadihi, dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Jadi lidah bisa menebar kejahatan kepada orang lain, bikin fitnah, adu domba. Tangan bisa juga nempeleng, mukul. Apalagi sekarang media sosial bisa pakai tangan, nebar hoax, nebar fitnah, ngadu domba orang di HP. Tangan yang punya gawe itu. Nah, jadi kalau kita bisa mengendalikan tangan dan lidah kita, perbuatan dan ucapan kita lewat lidah dan tangan, maka kita bisa meraih predikat muslim yang sebenar-benarnya. Kalau tak tu, kalau masih juga mulut kau nebar kejahatan, tangan masih juga berbuat kejahatan, nyakiti orang lain, nyakiti sesama kita muslim, itu belum itu, ya. Nah, jemaah sekalian, dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa seorang yang berakhlak atau meneladani sifat Allah As-Salam itu hendaklah pertama
menyebarkan keselamatan atau kedamaian kepada orang lain dalam hidupnya. Satu, jadi hidup kita ini selalu menjadi rahmat untuk orang lain. Jangan menjadi musibah buat orang lain. Kita ini nyebarkan hal-hal yang tidak menyenangkan, mengenakkan orang lain. Dua, tidak berlaku sewenang-wenang, berbuat kezaliman dan kejahatan yang bisa merugikan dan membahayakan orang muslim lainnya. Itu kita jaga. Lewat apa? Lewat mulut. Lewat apa lagi? Lewat tangan. Ketiga, menahan lidah, lisan dan tangan dari menyakiti saudara sesama mukmin dan muslim. Dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i. Apa kata Nabi? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang menyebabkan orang-orang Islam yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena itu seorang muslim diingatkan agar berhati-hati. Kita ini berhati-hati, jago-jago berucap dan bertingkah laku. Jangan asal sir asal nak berucap, asal nak berbuat. Pikir-pikir, ini nyakit orang apa tidak? Ya. Jangan asal berbicara bila tidak ada manfaat. Jangan berbuat sesuatu bila hanya menyebabkan penderitaan orang lain. Karena segala tindakan dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Ini ujung-ujungnya. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabnya. Al-Isra 36. Jadi kita tidak leluasa, hati-hati. Semuanya akan kita bertanggungjawabkan. Maka itu lakukanlah, ucapkanlah yang terbaik, mendatangkan manfaat bagi orang lain. Lakukanlah, kerjakanlah apa yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain, di samping kebaikan untuk kita sendiri. Ya. Dikatakan pula, nah ini, seseorang yang meneladani sifat Allah As-Salam itu paling tidak ada 3 hal. Paling tidak. Jadi paling tidak itu paling bawah itu ya, kita kerjakan. Jika tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya, kita tidak bisa, tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, janganlah mencelakakannya. Kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kita beri dia duit, kita beri dia makanan, kita beri minuman. Itu memberi manfaat. Atau memberi manfaat, kita beri nasihat, kita beri ilmu. Beri makan tak bisa, memberi ilmu tak punya ilmu, nak bagi orang ilmu. Tak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tapi minimal apa yang harus kita lakukan? Jangan sekali-kali kita mencelakakannya. Yang kedua, jika tidak dapat memasukkan rasa gembira di hati orang lain, kita orang muslim ini selalu dianjurkan memasukkan kegembiraan di hati sesama muslim, menyenangkan hati orang lain. Ya.
Kalau ini juga tidak bisa, janganlah meresahkannya. Jangan meresahkannya. 3, jika tidak dapat memuji orang lain, memuji orang lain, janganlah mencelanya. Memuji itu boleh, tapi cocok nian situasi dan kondisinya. Jangan memuji itu kena ambil muka. Dia buruk dikatakan elok juga. Yang penting awak dapat. Jadi ikhlas muji itu ikhlasnya lah. Dia elok, katakan elok. Kalau dia baca Qurannya bagus suaranya, katakan bagus. Iko baca Quran suara bunyi kambing. Terkebat. Kata dia, enak mantap kau ngaji Quran tadi. Suara kau merdu kan. Itu ngejek namanya. Jadi ikhlas muji itu sesuai dengan situasi dan kondisi, bukan untuk ambil muka. Nah, inilah bahasan kita malam hari ini, karena kita ada acara lagi untuk baca kulhu. Kita kirimkan hadiah pahalanya kepada satu, Allah yarham, siapa? Ada nama ya? Tajuddin Syarqi bin Muhammad Hadi. 2, Maimunah binti Haji Guru Abdullah Syarqawi. Saya rasa kita tutup dulu pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bahasan yang singkat ini insya-Allah akan kita lanjut pada pertemuan malam Rabu yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ada manfaatnya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.